matriks dari sini sih, dari vektor 3 tadi sih nggak keluar dia. Vektor 3. Ini dari vektor 3 sini nggak keluar dia, error. Vektor 2-nya itu di mana? Vektor 2-nya di bawah. Vektor 2 ini ya. Coba vektor 2 dijalanin dulu. Vektor Bisa 2 nggak? udah masuk di sini. Udah. Coba lihat. Vektor 3 dijalanin. Objek vektor 1 not found. Oh ya, vektor satunya ini belum ke store ini. Belum ke run. Oh, oke, coba. Sebentar. Nah, Oke, ini baru udah bisa. masuk. Terus ini yang line 14, eh, Oke. itu nggak pakai spasi ya. Setelah vektor, itu langsung aja. Nah, kayak gitu. Yang 15, 16 juga sama. Udah, coba dijalanin semuanya. Oke, vektor 3 masuk. Matriksnya. Oke, aman, Kak. Thank you. Oke, bisa stop sharing lagi. Oke, kita pakai ini aja ya. Terus, nah misalnya kita bikin matrix langsung kayak gini juga kalian langsung cobain aja ya pakai yang ini. Nanti munculnya bakalan seperti ini. Munculnya bakalan seperti ini. Hmm, ini nggak perlu sepertinya. Ya sepertinya kalian bisa langsung coba-coba aja ya yang kayak ginian. Soalnya ini cuman masukin doang kayak gimana. Nah, ini juga nanti ngetranspose-nya jadi returns as a row vector yang tadi sebelumnya column vector. Ini awalnya column vector jadi row vector terus ditransfer lagi jadi seperti ini. Nah, ini juga kalau misalnya kalian kan bikin data nih, misalnya tadi ya, kita bikin ini jadi 11, 15, 14, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita bikin matriksnya. Vektor 1, vektor 2 dengan jumlah row-nya, misalnya barisnya ada 2. Yes.
Wait ya teman-teman, kenapa nggak bisa ya? Bentar. Oh iya, ternyata aku salah itu ya. Jadi ini tuh harusnya di-combine dulu sama vektor. Nah, jadi kalau di matriks ininya satu doang. Jadi kalau misalnya ini vektor 1, vektor 2, kita masukin dulu ke vektor 3, baru bisa bikin matriksnya. Sorry ya, lupa lagi soalnya. Hmm, Nah, ini kan matriksnya udah. Terus kita bikin row-nya. Dan misalnya row-nya 2. Nah, row-nya 2 berarti kan jadi kayak gini. Seperti itu. Nanti juga di tugas kan ada yang kayak gini kan. Jadi kita bikin matriks terus nanti dicari determinannya. Mungkin itu aja sih buat kalian ngebantu buat tugas pertama juga. Jadi perhatikan apa itu, nanti pelajari lagi apa itu data types-nya kayak gimana, terus vektor itu vektor gimana lagi. Kalian bisa bisa coba-coba yang ada di sini. Ini juga udah cukup komplit. Dan kerjain juga tugasnya. Itu buat yang pertama. Terus yang kedua, kita masuk ke visualisasi ya. Kita masuk ke visualisasi. Kan tugasnya tuh, bentar. Nah, tugas yang kedua tuh kan kita bikin visualisasi data ya. Yang pertama, kita nyari dulu masalah yang ingin dibahasnya seperti apa. Misalnya tentang kemiskinan, kemiskinannya ada di daerah mana? Misalnya ada di daerah DKI Jakarta. Nah, terus nanti kan udah dicari nih kalian di dalam tugas kalian, nanti juga kalian harus ngejelasin dulu kemiskinan itu hmm, sebenarnya problemnya itu kayak gimana, dampaknya seperti apa. Misalnya kaitin sama ilmu ekonomi, misalnya kalau misalnya kemiskinannya besar itu dampaknya seperti apa. Ya sedikit aja sih. Terus setelah itu kalian kan nyari datasetnya. Nah, buat nyari datasetnya, kalian bisa contohnya dari BPS ya misalnya. Nah, ini sebenarnya udah cukup komplit juga sih di BPS. Misalnya tentang apa? Misalnya tentang harga perdagangan besar. Nah, di sini bisa diklik langsung. Nah, terus nanti kalian di-download Excel-nya. Atau ini nanti juga ada misalnya data bisa bisa di filter juga datanya. Nah, misalnya di sini harga perdagangan besar bisa dicari mau apa. Misalnya tadi harga perdagangan besar. Terus di sini indikatornya apa aja. Misalnya kita pakai indikator indeks harga perdagangan seperti ini, tahunnya gimana. Kalau misalnya kalian tahunnya banyak, berarti kan nanti datanya jadi data series ya. Nah, terus nanti ditambah. Nah, terus nanti pilih tata letak tabelnya. Nah, kalau misalnya kalian nanti nyarinya datanya series, jadi misalnya ada beberapa tahun atau beberapa bulan, eh, kalian nanti bakalan harus
ngetransform datanya juga, karena kalau datanya series kayak gini, jadi kan nanti namanya itu adalah sebuah panel data atau data panel. Nah, misalnya aku juga tadi nyoba buat download sebuah data. Nah, datanya kayak gini. Jadi kalian nanti kan ngedownload datanya. Nah, data awalnya tuh kan kayak gini nih. Kalian nggak bisa langsung masukin data ini langsung ke studionya. Cuman kalian harus membuat data ini supaya lebih bisa dipakai di R Studio-nya, di R software-nya. Nah, kan ini kalau aku ngambilnya itu data panel. Di sini ada provinsinya apa aja, terus tahunnya seperti apa, terus ada 3 variabel. Nah, kalau misalnya kalian masukin ke R, nah nama seperti ini tuh nggak bisa masuk. Tapi kalian harus ganti, misalnya dari namanya kayak gini, jadi misalnya tempat tidur. Tempat tidur, ya pakai underscore yang kayak tadi, kayak gitu. Terus juga kalian pakai awal-awalnya itu nggak usah pakai kapital, kayak gini. Terus sebenarnya nanti juga kalian harus um, nge-reshape datanya. Kalau misalnya datanya kayak gini. Kalian cari aja bagaimana cara nge-reshape data ya. Nah, misalnya aku pakai add-ins di Microsoft Excel, add-ins Tableau. Atau ya pakai yang lain, terserah, bisa kalian searching aja. Nah, jadi kalau misalnya datanya data panel, jadi nanti bakalan hasilnya seperti ini. Jadi tahunnya dulu, terus berdasarkan provinsinya apa, terus ini misalnya satu-satu nih, ada tempat tidur atau jumlah kasur di sini, terus datanya gimana, terus kamar datanya gimana, akomodasi datanya gimana, terus aku gabungin. Nah, kalau di sini kan nggak ada nih, nggak ada missing datanya, tapi kalian harus cek juga, misalnya nanti ada datanya tuh yang missing, misalnya pakai strip ini. Nah, ini tuh nggak boleh ada kayak gini. Jadi kalian harus nge-clean datanya dulu. Nah, caranya gimana? Misalnya ini di Gorontalo tahun 2018, datanya missing pakai strip. Ini kan ada 2018, 19, 20, 21. Nah, kalian bisa pakai average-nya aja. Kan ini ada 3 data, average-nya berapa, kalian bisa masukin average-nya berapa di sini. Kayak gitu sih contohnya. Ya kalian harus jelilah di sini. Kalau ada strip ini harus dibenerin dulu. Jangan sampai ada strip. Kalau misalnya stripnya itu emang mengindikasikan datanya itu 0, berarti kalian harus masukin 0 juga. Terus kalian juga harus make sure juga di sini data types-nya itu apa. Kan misalnya ini kan udah itu ya, udah number ya, tapi ada juga yang masih pakai string kayak gini nih. Nah, kalian juga harus ngeformat dulu datanya supaya si datanya itu jadi data number. Sebenarnya ini tuh di R Studio-nya juga nanti bisa, cuman kalian ribet, kan kalian nggak bisa ngoding ya kebanyakan. Jadi aku encourage kalian buat eh, ngebenerin datanya di Excel aja kayak gitu. Jadi nanti juga bisa disorting datanya kayak gitu sih. Kalau misalnya kalian masih bingung, nanti
ngebenerin datanya bisa di chat aja ya, kayak gimana. Nah ini kan aku udah dapet nih datanya kayak gini. Nah kita masuk ke RStudionya lagi. Kalau kita udah dapat datanya, kita harus nge-import datanya. Import datanya kayak gimana? Kita import datasetnya di sini. Nah tadi kan Excel nih formatnya. Kita langsung aja import from Excel. Terus kita browse di sini. Nah datanya tadi apa? Nah ini kan, nah usahakan penamaannya juga kayak tadi pakai huruf kecil sama underscore. Nah jangan kayak gini. Nanti kalian ribet buat memanggilnya, buat ngetiknya. Nah jadi kayak gini aja yang simpel-simpel. Terus udah gitu, nanti bakalan muncul di sini datanya. Di sini ada data types-nya kayak gimana. Nah ini ada karakter double. Double itu yang tadi kan, yang desimal. Ini juga double. Nah di sini ada namanya apa, sheet-nya yang berapa. Ini kan ada beberapa sheet nih. Ada yang default. Nah masing-masing kan ada sheet-nya. Kalian juga harus make sure di sini sheet-nya benar. Terus range-nya sampai mana. Terus kalau misalnya ada yang missing, nah, di sini ada NA. Pasti di sini bakalan muncul kalau misalnya ada yang missing, datanya nggak ada. Nah, aku klik fix data. Ini data yang bakalan kita visualize. Nah, kita import aja datanya. Nah, datanya udah masuk ke environment kita. Nah, ada di sini nih. Ada 5 variabel dan ada 136 baris. Oke, nah kita masuk ke visualisasi datanya. Aku udah tadi udah bikin sedikit. Nah, yang pertama mungkin kita harus tahu dulu nih summary datanya gimana. Nah, kayak tadi di run lagi, terus kita dapat nih summary datanya. Kan tadi di tugasnya itu setelah pilih dataset, buatlah visualisasi. Nah, untuk membuat visualisasi biasanya sih dilihat dulu summary-nya kayak gimana. Di sini kan ada paling minimumnya, ada variabelnya ada berapa, variabel minimumnya apa, maksimalnya apa, mediannya apa, seperti itu. Terus udah bikin summary, kita juga bisa nih nge-subset datanya. Jadi kita ngebagi lagi datanya tanpa menghilangkan data yang ada di sini. Misalnya aku bikin sebuah korelasi data kayak gini. Jadi data yang awal kita subset datanya, kita menghilangkan menghilangkan variabel tahun dan provinsi. Nah di sini ada minus di subset, kita bikin fungsi subset, terus kita masukin datanya di sini, terus koma, spasi, terus ada select. Selectnya itu data yang kita nggak dimasukin, jadi diminuskan di sini. Nah udah enter, di run, masukkan datanya. Nah kita bisa view datanya. Kalau tadi kan kayak gini kan, kalau misalnya kita nge-subset datanya, nah kita jadi cuman gini doang. Fungsi nge-subset data itu apa? Supaya nanti kita lebih enak lagi buat mencari korelasi antar data independennya. Misalnya ini jumlah kasur, kamar, dan akomodasi. Seperti itu. Ya karena kan kalian belum dapat kan datanya. Jadi aku langsung aja di sini liatin gimana step by stepnya. Nanti kalian bisa dapetin script-nya, nanti bakalan aku share juga. Habis ini itu kan buat nge-subset datanya, terus kita bisa juga nge-sorting datanya. Nah, kita panggil dulu datanya seperti apa. Nah, setelah dipanggil datanya, misalnya sorting datanya dengan tahunnya dari misalnya tadi kan ada kayak gini kan, awalnya itu kayak gini. Cuman kita masih belum tahu nih misalnya data jumlah kamar yang paling banyak tuh di mana. Nah, kita nge-sorting datanya. Misalnya dari, ya ini nge-sorting data berdasarkan, nah di sini
Di sini beda ya, agak beda ya. Kalau tadi kan pakai pakai yang parenthesis yang kayak gini. Kalau ini pakai square brackets yang kayak gini. Terus kalian bisa langsung order berdasarkan apa? Berdasarkan tahun. Nah, kalau misalnya kalian pengen kamarnya itu descending, nah langsung aja descending di sininya. Enter, new datanya masuk, terus kita lihat view. Nah, kita lihat di sini tahunnya dari 2018, terus 2019, 2020, terus tadi kita nyari tentang berdasarkan kamar. Nah, berdasarkan kamar. Nah, jadi di sini kamar yang paling jumlahnya yang paling besar, terus mengurut sampai yang paling kecil per tahunnya. Jadi dari 2018 yang paling besarnya di Bali, terus yang paling kecilnya bisa kita lihat di Kalimantan Utara. Seperti itu, dan 2019 dan seterusnya. Itu buat nge-sorting. Terus ada filtering juga. Nah, tadi kan kita belum bahas tentang package ya. Nah, di sini ada package nih. Nah, package itu apa? Kan ini juga ada library kayak gini. Nah, package itu adalah sebuah kumpulan fungsi atau kumpulan data atau kumpulan documentation atau kumpulan codingan dari orang lain. Nah, yang bisa memudahkan kita untuk mengerjakan sebuah project. Nah, di sini buat filtering, aku manggil sebuah library. Jadi library dari package yang namanya ini. Nah, kalau misalnya kalian awal-awal, itu biasanya belum ada nih package ini. Nah, kalian harus install dulu. Harus install package dulu, misalnya di sini package yang ini. Package-nya, terus jangan lupa nanti pakai nih quotation mark-nya, terus masukin package-nya apa. Nanti bakalan install. Nah, ini udah kalau aku udah install, jadi nggak perlu install lagi. Tapi kalau misalnya kita install lagi kayak gini, di konsolnya nanti muncul, kita tunggu sampai installingnya beres. Kayak gitu. Kalau misalnya installingnya beres, nanti library-nya, nah ini udah downloaded ya, masuk ke sini. Terus kita panggil deh si package ini. Nanti akan banyak di project kita kayak gini. Terus setelah itu kita masuk ke filtering tadi. Bagaimana cara kita memfilter data. Ya nanti juga kalian bisa kopas. Nah, aku pengen masukin datanya itu ke objek ataupun ke data BPS 3 kayak gini. Terus kita ambil dari BPS data, dataset dari BPS data, terus kita filter. Nah, pakai tanda ini. Terus kita pakai filter berdasarkan provinsi yang mana yang akan kita filter itu adalah kita pengen masukin Bali, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dan kita grupnya by tahun. Setelah itu kita running lagi, datanya masuk di sini, terus kita panggil BPS 3. Nah, jadi cuman ngefilter kayak gini doang. Jadi cuman ada Bali, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Berdasarkan tahunnya seperti ini, dan datanya. Seperti itu, teman-teman. Atau misalnya kita pengen cuman tahun 2018-nya aja. Kita pengen variabel kamarnya doang di tahun 2018. Kita bisa nih, ini kan new data itu yang mana? Yaitu yang kita udah sorting nih yang tadi. Ya, kita bakalan ngefilter data ini supaya cuman 2018-nya aja. Ya berarti tinggal data kamar 2018, kita panggil new data, filter tahunnya aja untuk tahun 2018. Kita running dan view.
Nah, ini kita cuman menghasilkan 2018-nya aja. Kayak gitu. Nah, untuk memvisualisasikan data, kita sekarang baru masuk ke visualisasinya. Nah, baru biasanya untuk memvisualisasikan data itu pakai package ggplot 2. Nah, nanti kalian harus install dulu. Installnya bisa di sini, pakai install package yang kayak tadi, atau kalian bisa klik di sini. Di sini kan ada tuh install. Terus kalian bisa ggplot 2 install kayak gitu, atau bisa di sini juga install package kayak gitu. Sama aja sih intinya. Terus kalian habis nge-install, kalian harus ngeload package-nya dulu. Nah, ini aku pengen nyontohin visualisasi dari basic plot. Nah, sama kayak tadi, kita bikin dulu datanya, terus kita masukin fungsinya, kita masukin datanya, pengen data yang mana, aku pengen memvisualisasikan data kamar yang tadi, yang ini. Kan ini masih bentuk tabel, aku pengen dalam bentuk visualisasi. Nah, di sini kayak tadi ya, kalau misalnya kalian bingung, lihat aja help-nya. Nah, di sini bakalan kelihatan kayak gimana. Kita masukin datanya, terus kita masukin X-nya apa, Y-nya apa. Nah, di sini X-nya itu berdasarkan provinsi. Absisnya itu berdasarkan provinsi. Dan kita pengen ordernya itu berdasarkan kamar. Dan Y-nya itu adalah bagaimana jumlah kamarnya. Nah, kita enter. Terus yang kedua, nah ini ada geombar. Geombar itu adalah salah satu fungsi yang ada di package ggplot. Kayak gitu. Nanti aku di cheat sheet yang tadi juga sebenarnya udah dimasukin di paling bawah, itu kalian bisa klik juga. Nah, ini yang tadi yang tadi ditambah bar. Jadi grafik berupa bar, chart berupa bar. Nah, ini nanti kalian kopas aja sih. Nggak kopas aja. Nanti setelah itu kalian bakalan muncul plotnya di sini. Kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya udah nge-call di sini, kalian bakalan muncul plotnya di sini. Nah, kalau kalian udah dapet plotnya, kalian bisa ekspor save as image atau save as PDF atau copy to clipboard. Kalian bisa width-nya berapa, height-nya berapa, nanti copy plotnya, nanti bisa kalian copy ke manapun, copy ke project kalian. Seperti itu. Nah, terus kan ini bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalnya pengen bentuknya jadi ke atas misalnya, ya tinggal ubah aja. Ada tambahan ini. Bentar. Ini perlu di restart dulu. Kenapa nggak jalan? Harusnya jalan sih ya. Jadi ini kan ke samping. Nah, nanti bakalan ke atas kalau pakai ini. Oh ya, dari tadi kan ada nih yang slash yang kayak gini, yang pakai hashtag ini namanya komen ya teman-teman. Nah, kalau misalnya buat ngekomen, kalian bisa pakai Control Shift C atau Command Shift C di keyboard kalian. Nah, jadi bakalan ke komen kayak gini ya. Control Shift C atau Command Shift C. Nah, kalau kalian nggak tahu mau pakai apa, nah di sini ada keyboard shortcut. Kalian cari shortcutnya kayak gimana. Nah, jadi di sini kalian lihat keyboard shortcutnya gimana buat memudahkan kalian nanti. Jadi seperti itu. Terus mungkin, nah ini buat nyari outlier, misalnya pakai box plot.
Nah, boxplot ini salah satu yang udah di dalam package ggplot juga. Nah, boxplot kayak gini bisa kita lihat outliernya seperti apa. Nah, terus kalau misalnya ini kan ggplotnya biasa. Terus kita pengen ggplotnya berwarna, misalnya fill warnanya seperti ini. Nah, terus kita pengen ggplotnya ada teksnya. Ya, misalnya nanti kalian tinggal bisa kopas aja sih. Nah, kayak gini. Nah, ini kan di atasnya udah ada eh, teks title-nya apa, terus pakai kayak mtext, fungsi mtext, dan nanti kalian bisa dimasukin outliernya seperti apa. Terus ini juga Plotly, library juga, nanti kalian bisa install, terus load library-nya, kita masuk ke visualisasi scatter plot. Misalnya di sini scatter plot biasa, kayak gini ya. Nanti buat scatter plot, nanti di sini kan kita manggil dulu nih datasetnya apa, terus di sininya pakai AES, X-nya apa, Y-nya apa, dan pakai geopoint buat kita masukin titik-titik itu. Nah, terus give data for year. Nah, ini buat apa give data for year? Supaya buat kita ngelihat masing-masing tahunnya itu seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya kita ngeran. Nah, ini bisa tahun 2018 kayak gimana, 2019 kayak gimana, 2020 gimana, 2021 gimana. Kayak gitu. Ini juga warnanya bisa diganti-ganti. Ini aku ngewarnain berdasarkan provinsi. Nah, provinsinya misalnya Aceh warnanya ini, Bali warnanya apa, seperti itu. Ini kan banyak nih, kalian bisa nanti nge-sorting dulu datanya, atau nge-subset dulu datanya, data provinsinya, nggak harus semuanya, nge-filter. Nah, kayak gitu. Terus misalnya ini visualisasi Gigibam. Nah, kita bikin dulu kita bikin dulu data yang baru, terus ngefilter datanya mau apa, misalnya eh, ini fungsinya untuk ngeranking, misalnya Bali, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Grup by tahun, terus rank berdasarkan akomodasi. Jadi kita pengen melihat per tahunnya itu akomodasinya, rankingnya itu di antara ketiga ketiga provinsi ini gimana. Nah, kita store dulu datanya kayak gini, ngefilter dulu, ngegroup, ngemutate, terus kita pakai ggplot tadi, masukin si data yang ini ke ggplot, terus eh, di sini X-nya apa, Y-nya apa, X-nya tahun, Y-nya ranking, color-nya berdasarkan provinsi. Nah, langsung aja di sini kita code notepad Keombam. Hmm, wait, mungkin ini belum ke load ya ggplotnya. Kita load dulu, terus kita coba lagi yang ggBam tadi. Oke, kayaknya nanti aku benerin dulu ya.
codingannya teman-teman. Nanti aku share buat yang benernya gimana. Terus ini ada korelasi. Kita juga nanti visualisasi, kalian bisa nyari korelasinya seperti apa. Nah, contohnya korelasinya kayak gini. Kalau ini kan ada 3 nih. Ini histogramnya, kayak distribusinya seperti apa. Terus di sini korelasinya semakin kecil, itunya berarti semakin kecil korelasinya. Ini korelasinya sangat tinggi. Misalnya korelasi antara kamar dan jumlah kasur itu sangat tinggi. Terus di sini juga ada scatter plotnya. Oke, mungkin karena waktu ya udah jam 6, kita cukupkan aja. Kalau teman-teman pengen visualisasi yang lain, itu aku udah bikin cheat sheet-nya. Di sini ya. Kalian bisa klik di sini, atau kalian lihat dulu ggplot itu apa di sini. Terus cheat sheet-nya kalian bisa lihat di visualisasi ini. Nah, kalian bisa lihat, kalian pengen visualisasi kayak gimana, ini semuanya ada. Nah, misalnya, ini deh ya, klik ini misalnya. Kalian udah dapet bagaimana caranya. Tinggal kalian ganti aja datasetnya apa, terus ya kalian customize sendiri. Oh ya, tadi aku kelupaan satu nih. Tadi kan kita udah bikin data ya, udah nge-export datanya. Nah, kalau kalian pengen manggil satu variabel, kalian bisa pakai tanda dolar. Pakai tanda dolar ini, misalkan tadi BPS data. Nah, kalau kalian pakai tanda dolar, kalian bakalan dapat variabel-variabelnya, misalkan provinsi atau apa. Nah, nanti setelah itu kalian bakalan bisa menghasilkan output berdasarkan masing-masing variabelnya. Kayak gitu. Nanti jangan lupa ya, ini bakalan sering banyak dipakai juga. Pakai dollar sign, terus variabelnya apa. Kalau ini kan, kalau ini doang kan datasetnya secara keseluruhan. Kalau pakai ini doang, berarti kalian cuma manggil satu variabel. Nah, kalian bisa ekspor di sini. Semuanya ada, apapun. Tapi jangan lupa itu berdasarkan data kalian, datanya apa. Atau kalau misalnya kalian pakai data discrete, nggak semuanya visualisasi ini berjalan. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah sedikit. Untuk codingannya nanti aku bakalan share juga. Sekalian ngebenerin beberapa hal. Karena tadi juga mendadak juga sih bikin ininya. Ada yang miss juga. Ada yang pengen ditanyain? Oke. Kalau nggak ada, dicukupkan sekian. Kalau misalnya kalian kesulitan dalam R-nya atau dalam tugasnya, bisa ditanyain langsung ke aku ya. Ataupun kalian bisa search dulu di Google how to apa. Kalau misalkan ada error, kalian bisa kopas, terus masukin ke Google-nya. Kayak gitu doang sih. Ada yang pengen ditanyain? Nggak ada ya. Sorry ya teman-teman, kita nambah 30 menit karena ini kan awal-awal banget. Jadi emang banyak yang perlu kalian ketahui. Dan nanti juga kalian bakalan lebih banyak lagi buat belajar tentang R ini. Jadi aku nyaranin kalian supaya kalian itu belajar sendiri juga. Jadi yang nggak nunggu dari tutorial juga, cuman kalian bisa nyari nih learn data science di internet kayak gimana. Aku ada tipsnya. Jadi kalau misalkan kalian nyari tutorial, cari yang versi terbaru karena R itu kan ada versi-versinya.
Nah, kalian cari versi terbarunya. Terus kalau ada bottleneck, ada kesulitan, search aja copy paste errornya. Kalau ini resource-nya kalian bisa nyari di YouTube, nyari yang tutorial terbaru dengan popularitas terbanyak. Biasanya aku kayak gitu. Kalau kalian pengen dapat sertifikat, kalian bisa enroll di Coursera. Atau kalau kalian pengen yang gratis, kalian bisa pakai DataCamp, terus pakai email UI kalian, daftar di GitHub Education. Nanti kalian bakalan dapat gratis DataCamp sampai sertifikasinya. Atau kalian bisa di sini, nyari di sini atau dimanapun di internet. Itu aja teman-teman dari aku. Sorry ya, extend waktunya.